Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Tasmi Gunawan. Saya dari SDI Pembangunan Tanjung Pinang. Saya dari kelas manajemen sore 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan apa sih kepemimpinan itu dan menurut para ahli tentang kepemimpinan itu apa. Leadership artinya kepemimpinan, yaitu salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi atau mengarahkan dan memotivasi dan mengawasi orang-orang untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan demi mencapai tujuan yang perusahaan. Kemudian pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Teori kepemimpinan banyak dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai macam pengertian. Berikut pengertian kepemimpin menurut para ahli. Menurut Wahjo Sumidjo 1987, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada pemimpin yang memiliki sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan dapat dikategorikan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan menurut Moigiono 2002, kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela atau compliance education theories cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sarana pembentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Kepemimpinan menurut Fieldler, kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama demi tercapainya tujuan organisasi. Kemudian kita masuk pada fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu ada 3 fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi instruktif. Fungsi instruktif menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas kepada anggotanya untuk menjalankan semua instruksi yang telah diberikan. Kita masuk ke poin yang ketiga. Fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Kita masuk ke fungsi yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi ini menempatkan seseorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggota atau pengikutnya untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek bersama. Yang kita masuk fungsi keempat, pengendalian fungsi. Pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya yang dikerjakan secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Masuk poin yang kelima, fungsi konsultatif. Fungsi kepemimpinan konsultatif menempatkan para anggota organisasi atau bawahannya dapat melakukan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan itu adalah subjek yang paling penting untuk manajer karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok.
dalam organisasi. Pemimpin dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas seperti menegakkan kedisiplinan, melaksanakan tugas dengan benar, dan mengarahkan kelompok yang memberikan motivasi. Kemudian kita masuk ke perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin tugasnya itu membangun visi dan misi, sedangkan manajer membuat rencana dan rancangan. Setiap perusahaan pasti mempunyai visi misi. Yang dapat membuat visi misi perusahaan adalah seorang pemimpin. Pemimpin akan berpikir secara visioner untuk melihat perkembangan perusahaan di masa mendatang. Dan tugas seorang manajer adalah membuat rencana untuk menjalankan serta melakukan pengukuran terhadap visi misi yang telah dibuat. Seorang manajer harus dapat memilah visi misi mana yang dapat dilaksanakan dan mana yang tidak mungkin direalisasikan. Kita masuk ke pengertian gaya kepemimpinan transaksional. Menurut BAS 2003 P56, kepemimpinan transaksional didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran yang menyebabkan bawahan mendapat imbalan serta membantu bawahan mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi yang diharapkan seperti kualitas pengeluaran yang baik, penjualan atau pelayanan yang lebih dari karyawan, serta mengurangi biaya produksi. Membantu bawahan dalam mengidentifikasi yang harus tidak dilakukan pemimpin. Membawa bawahannya kepada kesadaran tentang konsep dari harga diri dari bawahannya tersebut. Menurut Yuki 2010 P291, kepemimpinan transaksional dapat melibatkan nilai-nilai tersebut relevan dengan proses pertukaran, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan timbal balik. Sedangkan menurut Thomas 2003 P63, kepemimpinan transaksional sebagai suatu kepemimpinan yang mendapatkan motivasi para bawahannya dengan menyerukan ketertarikan mereka sendiri. Kemudian kita masuk untuk kelemahan gaya kepemimpinan transaksional. Dalam kelemahan kepemimpinan transaksional ini, yang pertama ada pemimpin transaksional hanya tertarik dengan prosedur dalam menentukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pikiran mereka hanya dalam bentuk membuat peraturan boleh atau tidak boleh saja. Bentuk tidak boleh malah biasanya lebih banyak daripada boleh. Yang kedua adalah pemimpin transaksional mengambil jalan mudah dan pintas untuk menjalankan tugas sewaktu membuat keputusan. Golongan pemimpin tidak mau berusaha mengambil inisiatif yang lebih untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan suatu masalah secara kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga adalah dalam aspek komunikasi, pemimpin transaksional lebih tertarik dengan menggunakan memo atau tidak berhadapan dengan bawahan secara langsung untuk mewujudkan komunikasi tatap muka. Masalah-masalah yang harus diselesaikan melalui pembicaraan tatap muka disalurkan melalui memo. Mereka berpendapat bahwa memo lebih berhasil untuk memperlihatkan suatu ketegasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Dan yang keempat adalah kepemimpinan transaksional ini juga lebih memperlihatkan efektivitas suatu peraturan yang disiplin daripada menggunakan pendekatan pribadi, karena mereka lebih cenderung untuk bersikap otoriter apabila menjalankan tugasnya. Indikator gaya kepemimpinan transaksional menurut Yuki 2010 P306, indikator yang mempengaruhi gaya kepemimpinan transaksional yaitu yang pertama adalah imbalan kontingen atau contingent reward.
Faktor ini dimaksudkan bahwa bawahan memperoleh pengarah dari kepemimpinan mengenai prosedur pelaksanaan tugas dan target-target yang harus dicapai. Bawahan akan menerima imbalan dari pimpinan sesuai dengan kemampuan dalam mematuhi prosedur tugas dan keberhasilan mencapai target-target yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, manajemen eksepsi aktif. Faktor ini menjelaskan tingkah laku pemimpin yang selalu melakukan pengawasan secara direktif terhadap bawahannya. Pengawasan direktif yang dimaksud adalah pengawasan proses pelaksanaan tugas bawahan secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan tingkat kesalahan yang timbul selama proses kerja berlangsung. Yang ketiga, manajemen eksepsi pasif. Seorang pemimpin transaksional akan memberikan peringatan dan sanksi kepada bawahannya apabila terjadi kesalahan dalam proses yang dilakukan oleh bawahan yang bersangkutan. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan transformasional merupakan model yang relatif baru dalam studi kepemimpinan. Model ini dianggap sebagai model yang terbaik dalam menjalankan karakteristik pemimpin. Konsep kepemimpinan transformasional mengintegrasikan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan watak, gaya, dan kontingensi. Burns 1978 merupakan salah satu penggagas yang secara eksplisit mendefinisikan kepemimpinan transformasional. Burns menyatakan bahwa model kepemimpinan transformasional pada hakikatnya menekankan seseorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, komunikasikan, dan mengartikulasikan visi organisasi. Dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya. Dengan demikian, pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang mereka butuhkan. Kita masuk ke ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Sebelum Bas mengidentifikasi ada 3 ciri kepemimpinan transformasional, yaitu karismatik, simulasi intelektual, dan perhatian secara individual. Mengidentifikasikan inspirasional termasuk ciri-ciri kepemimpinan transformasional 11. Transformasional. Dengan demikian, ciri kepemimpinan transformasional terdiri dari karismatik, inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian secara individual. Karismatik menurut Yuki 1998 merupakan kekuatan pemimpin yang besar untuk memotivasi bawahan dalam melakukan tugas bawahan. Mempercayai pemimpin karena pemimpin dianggap mempunyai pandangan nilai dan tujuan yang dianggapnya benar. Oleh sebab itu, pemimpin yang mempunyai karisma lebih besar dapat mudah mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Masuk yang kedua, inspirasional. Perilaku pemimpin inspirasional menurut Yuki dan Flat dapat merangsang antusiasme bawahan terhadap tugas-tugas kelompok dan dapat mengatakan hal-hal yang dapat menumbuhkan kepercayaan bawahan terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan kelompok. Kita masuk yang ketiga, stimulasi intelektual. Contoh kepemimpinan transformasional di era pemerintahan Heri Sudianto, pemerintah Kota Yogyakarta melakukan banyak inovasi sehingga kinerjanya dapat mengcover kebutuhan masyarakat dan melayani dengan maksimal.
rangkaian inovasi baik di dalam perusahaan tata kelola pemerintahan, misalnya Dinas Perizinan, Taman Pintar Kota, Wali Kota, Menyapa, dan UPIK telah menjadi rangkaian prestasi kinerja yang signifikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan transaksional dan transformasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.